Yang mulia. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sore. Terima kasih sudah hadir. Saya akan bertanya Pak terkait penyidikan ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, yang menjadi penyidik ketika menerima pelaporan ya Pak ya, laporan dari masyarakat. Ya. Yang menjadi acuan menerima laporan itu apakah boleh semua warga masyarakat ya, tanpa melihat apakah misalnya seperti saya misalnya sebagai jaksa, kemudian saya mengetahui ada suatu tindak pidana, saya melaporkan kepada polisi, tidak Pak ya? Nah, apakah diperbolehkan? Semua orang boleh melapor ya. Kalau mengadu tidak semua orang, karena delik aduan kan ada aturannya. Baik. Tapi kalau melapor itu siapapun boleh melapor ya Pak ya? Ya. Baik. Kemudian ketika kita melakukan pelaporan, kita melaporkan suatu peristiwa kepada kepolisian, gitu kan? Apa saja persyaratan yang harus kita bawa? Apakah berikut alat bukti langsung kita bawa, gitu kan? Karena kan sepengetahuan saya, ketika kita melaporkan sesuatu itu di sana itu ada pasal apa yang dikenakan, kemudian siapa saja yang menjadi saksi, siapa pelapor, begitu kan Pak ya? Nah, persyaratan apa Pak yang harus dibawa untuk melengkapi pelaporan dari kami, misalnya pelaporan dari masyarakat misalnya? sesuai dengan kapasitas masyarakat. Kalau dia misalnya ada suatu kecelakaan atau ada suatu pembunuhan atau ada suatu penganiayaan, dia kan terbatas sekali alat bukti atau pengetahuannya kan. Dia hanya melaporkan, Pak, telah terjadi orang ditusuk di pasar. Nama yang menusuk saya tidak tahu, nama yang ditusuk saya tidak tahu, tapi kelihatannya tubuhnya tinggi, di tangan kanannya ada tato, nusuknya itu pakai belati, rambutnya keriting. Kalau polisi nanya, apa bukti yang Anda punya lain lagi? Ya itu aja Pak yang saya ketahui. Tidak masalah. Tidak masalah. Artinya dengan alat bukti yang demikian itu bisa melapor, kemudian Ya. tadi Bapak ahli sampaikan bahwa setelah mendapat pelaporan itu kemudian dilakukan penyelidikan. Iya. Dibuat tim. Iya. Penunjukan penyidik ya Pak? Iya, untuk tindak lanjut dilakukan penyelidikan. Betul setelah terjadi peristiwa itu, selain Bapak atau Ibu yang melapor tadi, ada lagi apa tidak yang melihat? Kemudian di tempat itu apa iya tercecer darah? Apa iya ada belati yang jatuh? Apa iya ada dompet yang tertinggal? Apa iya ada HP yang tertinggal? Nah, ini dikumpulkan. Jadi tidak perlu yang melapor itu harus lengkap, termasuk ada aturannya tidak perlu harus berpakaian lengkap. Baik. Bersandal jepit pun boleh. Terima kasih Bapak. Nah, terkait pelaporan tersebut ya, ketika kita melakukan pelaporan, artinya ketika masyarakat melakukan pelaporan, kan diminta pasal-pasal yang dilaporkan oleh kita itu apa, ya Pak ya? Oleh masyarakat itu apa, ahli? Nah, apakah pasal-pasalnya itu berdasarkan penyelidikan dari penyidik? Kemudian apakah bisa ada penambahan pasal atau pengembangan pasal? Pasal itu yang melapor itu kan misalnya ada orang jualan di pasar ya, boro-boro dia tahu pasal, jenis kejahatannya pun dia nggak tahu. Baik. Jadi pasal itu tidak dimasukkan seketika itu. Baik. Yang penting dia melihat ada orang apa namanya tadi nempeleng orang atau ada orang nusuk orang. Apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan atau percobaan pembunuhan, ya hasil pengembangan dari polisi. Setelah itu pun masih bisa berkembang kan? Polisi kan koordinasi sama yang akan bermain di pengadilan dengan jaksa penuntut yang sudah ditunjuk. Benar nggak kami sudah menentukan pasal ini dengan ini, kan masih bisa berkembang. Baik, artinya kan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian bisa timbul pasal-pasal baru atau pasal-pasal lain. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, prosedur untuk bahwa itu penyidik melakukan melakukan penyidikan di tingkat kepenyidikan, kan ada yang namanya SPDP. Iya. Yang kemudian selanjutnya dikirim kepada kami. Iya. Nah, yang saya ingin ketahui Pak, untuk menuju kepada SPDP yang dikirim kepada kejaksaan, nah, prosedural untuk maju ke sana itu apakah dilalui gelar perkara? Jelas. Atau misalnya untuk menetapkan suatu tersangka itu apakah dilakukan gelar perkara? Mohon izin bisa menjelaskan. Harus. Karena penyidik ini kan pikiran satu orang.
Kalau penyidik langsung melaporkan itu, nanti kepala unitnya, kasatnya nggak kerja ya. Ya, harus gelar perkara. Tapi gelarnya sampai pada level apa tergantung perkaranya. Oh, tergantung kepada Kalau perkaranya biasa-biasa mungkin cukup sampai di Polres itu, mungkin kasat dipimpin oleh Wakapolres. Kalau dia sudah perkaranya besar sekali, mungkin dari Polda turun, Wasdik Polda turun, tergantung. Baik, terima kasih. Kemudian gini, ahli, apa prosedur ketika di daerah, misalnya di suatu daerah ada suatu tindak pidana? Karena kami ada menangani beberapa perkara itu, ada pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat. Nah, apa prosedur pelimpahan dari Polres kepada Polda Jawa Barat? Nah, apa yang menjadi tolak ukurnya? Kemudian apa yang menjadi persyaratannya? Terus mengapa harus ditarik oleh Polda Jawa Barat? Apakah ada kriteria tertentu? Mohon dijelaskan. Oke, jadi peralihan perkara ya yang mengenai. Baik, ya. Bisa dari Polres dialihkan ke Polda, bisa juga dari Polda diturunkan ke Polres, serba mungkin itu. Nah, pertama tergantung perkaranya. Maksud tergantung perkaranya, kalau perkara itu misalnya di suatu kabupaten atau di satu kota tidak terlalu besar, itu akan menimbulkan kegaduhan, itu bisa saja Polda menariknya. Atau satuan setempat, Polresnya bisa melimpahkan ke Polda dengan berbagai alasan. Nanti pelimpahannya pengadilan yang menyidangkan, tergantung lokus delikti daripada perkara itu. Baik, kalaupun misalnya Pak, apakah ada perkara dari daerah ditarik ke Polda Jawa Barat terkait kompetensi wilayah mengadili? Karena Polda Jawa Barat menangani perkara Provinsi Jawa Barat. Iya. Artinya seperti itu ya Pak. Iya. Nah, apakah untuk penanganan perkara yang satu tempus dan lokusnya ada di beberapa tempat, kemudian ditarik ke Polda Jawa Barat, apakah itu banyak Pak ditangani sepanjang Bapak? Ada beberapa. Tahun. Misalnya yang menyangkut wilayah antara Jogja dengan Semarang. Di Klaten. Klaten itu dekat sekali dengan Jogja, dekat sekali dengan Jawa Tengah. Bisa itu ditarik ke markas besar, satuan lebih tingginya. Atau antara dua Polres yang berdekatan ditarik ke Polda, bisa. Tetapi penyelesaian kasus itu kemana tergantung TKP-nya. Diserahkan artinya ke kejaksaan mana, dari kejaksaan itu tentunya menyerahkan ke pengadilan mana. Pengadilannya adalah sesuai dengan lokus delikti daripada perkara itu. Artinya beberapa wilayah kabupaten juga, kalau tempus lokusnya di beberapa wilayah kabupaten, artinya Ya. bisa ditarik ke Polda Jawa Barat. Baik. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi terkait perkara laka lantas, Pak, izin. Sepengetahuan saksi, ketika menangani, sepengetahuan ahli terkait perkara laka lantas, apabila terjadi suatu perkara laka lantas yang pertama kali dilakukan oleh tim dari polisi laka lantas, itu apa Pak? Apakah memfoto lokasi, kemudian memfoto korban, atau seperti apa Pak? Mohon izin penjelasannya. Pertama yang harus dilakukan, jiwa manusia itu nomor satu. Kalau masih ada yang hidup, itu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Itu. Baru nanti diselidiki peristiwanya, apakah kecelakaan, apakah pembunuhan. Ya, tapi kalau tertangkap tangan lakanya bertabrakan gini, ya itu baru nanti dicari. Tabrakan ini disengaja untuk bunuh atau tidak sengaja. Atau tidak sengaja kan karena lalainya. Itu nanti ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada satu lagi Pak terkait penetapan DPO ya Pak ya. Di penyidik Pak, sesuai SOP atau proseduralnya yang ingin saya ketahui, untuk penetapan DPO itu apakah ada kriteria tertentu? Atau DPO itu persyaratannya apa saja untuk bahwa penyidik itu menetapkan DPO atau menetapkan DPB gitu kan? Apa ada persyaratan khusus yang ahli ketahui terkait hal itu?
Pertama, orang itu sulit dicari gitu ya. Karena misalnya yang seringan-ringannya saya tidak langsung ke kasus ini ya, bukan pembunuhan di Jawa Barat ini. Kan dipanggil dulu. Begitu dipanggil sekian kali nggak ada, didatangi, dijemput. Dijemput pun orangnya hilang, baru di DPO-kan. DPO pun formulirnya sudah jelas. Nama, alias, tempat tanggal lahir, kemudian kalau di Indonesia agama dicantumkan, nama orang tua, pekerjaan, ciri-ciri fisik, misalnya mata sipit seperti saya, gitu, ditulis juga, gitu kan. Kemudian kebiasaan dia, misalnya apa, terus alamatnya di mana, rumus sidik jari. Dan foto. Itu DPO yang lengkap, nanti disebarkan ke seluruh Indonesia. Kalau dia dicurigai akan ke luar negeri, dikirim ke Interpol. Nah, yang ingin saya tanyakan, kebanyakan berkas dari teman-teman penyidik, banyak DPO itu yang tidak ada foto. Nah itu. Nah, apakah, makanya tadi saya kembali bertanya kepada ahli, sepanjang ini apakah ada SOP-nya untuk menentukan DPO itu harus berikut dengan sidik jari dan foto. Apakah ada yang aturannya di Polri? Aturannya itu harus selengkap mungkin. Tapi jangan sampai karena kekurangan kelengkapan DPO-nya tidak ada. Misalnya alamatnya jelas. Kan untuk cari fotonya kan gampang zaman sekarang. Dibuka di internet. Tidak ada di internet, dia kan pernah sekolah apa tidak? Di sekolahnya. Kemudian dia ditangi ke rumahnya, ada fotonya enggak sama Pak Lurah atau Pak Kades. Kalau tidak juga dia pernah minta SIM apa tidak. Di situ kan ada rumus sidik jari, ada apa. Tapi yang namanya polisi, ya sama saja lah saya kira semua instansi. Karena capek apa-apa ya, ambil gampangnya, pokoknya DPO. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi tidak ada yang mereka yang sempurna saja. Itu nggak boleh sebenarnya. Harusnya selengkap-lengkapnya ya Pak ya. Nah terkait DPO ini Pak, ada satu pertanyaan saya lagi. Harusnya tidak harus mutlak. Oh tidak harus mutlak. Tetapi diupayakan untuk selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Yaitu kenapa harus selengkap mungkin? Supaya tidak terjadi, saya boleh kalau dicontohkan kan, tidak terjadi seperti di Jawa Barat gitu. Tidak terjadinya apanya? Sebenarnya kalau DPO-nya lengkap, tinggal cocokkan. Namamu siapa cocok tidak, fotomu cocok tidak, alamatnya cocok tidak, sidik jari cocok tidak. Ya saya tidak menyebut ini karena ini kan sudah di putusan pra peradilan ya, terlepas dari apapun itu sudah putusan. Supaya tidak terulang lagi. Ya. Iya, artinya kan boleh selengkap mungkin, tetapi memang kan Pak penyidik kadang-kadang kesulitan yaitu terkait orang DPO-nya tidak ada, dia tidak memasang foto dan sidik jari, mungkin itu ya. Kemudian yang terakhir Pak, terkait DPO ini lagi, apakah di kepolisian ada SOP-nya ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai DPO, kemudian serta-merta itu dinyatakan tidak ada atau dihapus. Sementara misalnya DPO ini masih terkait perkara yang lain, apakah ada SOP-nya di kepolisian khususnya terkait DPO ini, pencabutan atau penghapusan DPO? Kalau itu masih level Polri, itu tentunya tidak bisa diputus oleh satu orang. Harus diadakan gelar dulu, apa iya atau tidak, nama DPO itu dari siapa, sampai masuk dan sebagainya. Itu masih di dalam level Polri, internal Polri. Tetapi kalau ini sudah sampai ke putusan pengadilan, ya tidak bisa. Karena putusan pengadilan itu kuat sekali gitu. Baik. Artinya kan kalau terkait dengan masih perkara lain, tentunya tidak serta-merta pihak kepolisian itu menghapus DPO dengan begitu saja. Tidak boleh, nanti kan jaksanya tersinggung, yang membuat dakwaan hakimnya tersinggung berat juga gitu kan. Baik. Saya tidak menuju Jawa Barat dong. Baik. Siap Bapak, terima kasih. Ini mungkin rekan saya. Izin Bapak melanjutkan, mohon izin saya bertanya. Ini untuk mencari kebenaran Pak, bukan pembenaran. Iya. Saya ingin bertanya terkait tadi Bapak penjelasan tentang scientific crime investigation Pak. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan autopsi dan hasil visum et repertum. Apakah menurut Bapak autopsi dan visum et repertum itu merupakan suatu bentuk scientific crime investigation? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah sepengalaman Bapak sebagai penyelidik dan penyidik, hasil visum et repertum itu bisa dikaitkan
kepada penyebab kematian seseorang apabila mungkin dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya seperti itu, Pak. Oke, dua pertanyaan. Apakah pisum et repertum itu termasuk saintifik? Iya, karena itu dibuat dengan ilmu pengetahuan. Persoalannya, apakah pisum et repertum itu bersesuaian atau tidak dengan alat bukti yang lain? Kalau dia tidak bersesuaian, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Sudah, Pak? Satu lagi tapi kedua. Nah, tadi saya tanyakan apakah kemudian sepengalaman Bapak, hasil visum et repertum itu sering digunakan penyidik untuk menentukan suatu tindak pidana ataupun penyebab kematian seseorang? Dua pertanyaan ya. Dari yang belakang dulu, apakah penyebab kematian? Tergantung bunyi visum itu. Kalau bunyi visum itu sudah langsung dia menyebut kematian disebabkan karena paru-parunya terendam air, ya berarti penyidik tidak boleh lagi dia membuat tafsiran lain. Tapi kalau misalnya penyebab kematiannya adalah karena trauma benda tumpul, nah itu kan masih ada banyak cabangnya. Apakah benda tumpul itu kepalanya atau kakinya yang mendatangi, benda tumpulnya diam, atau badannya yang diam tapi benda tumpul yang datang, gitu. Berarti ada suatu kekuatan yang melakukan benda tumpul itu. Berarti kemudian hasil visum itu dikaitkan dengan keterangan atau alat bukti lainnya, ya Pak? Iya. Kemudian, oh baik Pak. Nah kemudian menyangkut hal tadi, bagaimana kemudian ketika dalam suatu penyidikan, penyidik menilai bahwa alat bukti yang disajikan itu sudah cukup, dan apakah kemudian ketika itu terjadi bahwa bukti penyidikan sudah cukup, apakah masih perlu dicari alat bukti lainnya sesuai dengan scientific crime investigation tadi? Penyidik tidak boleh mengatakan alat bukti sudah cukup, ya. Yang bisa menentukan sudah cukup dan itu sudah memenuhi untuk pembuktian di pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Tidak bisa penyidik. Maka jaksa penuntut umum bisa mengembalikan berkas itu untuk dilengkapi. Tidak bisanya apa? Tidak akan diterima kalau penyidik membuat tafsiran sendiri. Nah, kemudian tadi terkait dengan visum, apakah visum itu biasanya dimintakan oleh Polri kepada dokter atau bagaimana Pak secara otomatis? Visum itu apalagi visum luar dalam ya, itu dimintakan kan menurut hukum acara kita kan oleh penyidik kan, oleh penyidik. Jadi tidak bisa semua orang buat visum, kita bisa. Apakah visum itu penyidik dilengkapi, biasanya dilengkapi dengan, jadi kan untuk menerangkan hasil visum kan kita penuntut umum tidak bisa mereka atau tidak bisa membaca hasil visum sendiri ya Pak ya. Apakah biasanya dari ahli selama ini gitu, apakah visum itu selalu diimbangi dengan keterangan dokter yang melakukan visum atau yang melakukan pemeriksaan di situ? Jadi bisa saja. Visum itu kan keluar mungkin minim sekali ya. Penyidik tidak semua berlatar belakang kesehatan, tidak semua memaklumi itu, tidak salah. Dia panggil yang Anda maksud dengan trauma benda tumpul itu apa? Dibuat berita acara sendiri, sehingga dia nanti menjadi keterangan ahli. Ya, jadi sudah dua alat bukti yang kita dapat. Ya. Ya. Mungkin cukup. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Kami tambah sedikit. Tolong kacamata hitam diganti dengan yang putih. Ini ya. bisa silau ya? Apanya yang silau? Lampunya. Masa silau? Kami juga dari tadi nggak silau. Siap. Masanya kalau pakai kacamata hitam kita nggak tahu apakah tidur atau tidak gitu loh. Siap. Penyimak atau tidak gitu. Begitu juga dengan pengunjung sidang ya yang pakai kacamata hitam, tolong dibuka. Nah. Ya. Ya. Kenapa? Oh, glukoma. Boleh kalau glukoma. Apakah ini glukoma juga? Saya yang ngantuk aja kalau keterangan. Nah, kan benar kan saya bilang apa? Supaya nggak ngantuk saya pakai kacamata hitam yang mulia. Kita Baik. semua kacamata hitam semua di sini kan? Ya. Baik. Silahkan lanjutkan. Lama nggak bertanya jadi saya ngantuk.